Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,64 triliun dolar atau naik sekitar 1,43%. Bitcoin sendiri di angka 57.000, turun 0,3%, namun Ethereum malah naik ya guys, naik 6% ke 4.730. Kemudian Binance Coin 230 dolar, Solana 215, Cardano 1,57, XRP 1,01, kemudian Polkadot 37 dolar, kemudian Dogecoin 0,21 dan Avalanche berada di urutan ke-11 dengan 123 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, dikatakan di sini Powell way earlier end to bond tapering amid hot inflation. Jadi kalau misalnya kalian yang semalam ada mantau chart, harusnya kalian akan notice ada penurunan yang terjadi secara tiba-tiba di Bitcoin dari yang awalnya udah nyentuh 59, tiba-tiba down lagi ke angka 56.000. Dan penyebabnya adalah tidak lain tidak bukan si kakek Powell gitu guys ya, selaku ketua dari The Fed, dan dia mengeluarkan statement mengatakan bahwa dia melihat tingkat inflasi di US itu sudah cukup tinggi. So mereka kemungkinan akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan tapering mereka dengan jangka waktu yang lebih singkat gitu. Dalam artian, kalau misalnya kalian tahu tapering gitu ya, yang mungkin sekarang tapering itu gini guys, kalau misalnya sekarang anggapannya The Fed itu membeli bonds per bulannya 100 billion dollar sekarang. Kalau mereka melakukan tapering, bukan dalam artian 100 billion dollar itu tiba-tiba nggak dibelikan sama sekali lagi, tapi mereka hanya mengurangi, mengerem sedikit. Yang awalnya mungkin 100 billion dollar per bulan membeli bonds, dikurangin menjadi 90, dikurangin lagi menjadi 80, dikurangin lagi menjadi 70, dan mereka mempunyai roadmap-nya gitu. Mereka mempunyai jangka waktunya, akan selesai dalam jangka waktu berapa lama sampai pada akhirnya tidak ada sama sekali lagi pembelian dari mereka atau tidak ada sama sekali lagi stimulus dari mereka gitu. Dan yang kemarin dikatakan oleh Paul ini, dia pengen gitu ya menyelesaikan tapernya dengan jangka waktu yang lebih cepat gitu. Jadi anggapannya gini, mungkin awalnya rencana mereka mungkin akan menyelesaikan tapering dalam jangka waktu setahun mungkin. Tapi karena ngeliat inflasi yang sudah di luar kendali, mungkin mereka akan menyelesaikannya dalam waktu 8 bulan mungkin atau 7 bulan. Itu yang dimaksud gitu ya guys ya. Jadi bukan dalam artian mereka akan mempercepat mulai taperingnya, tapi mereka akan mempercepat penyelesaian taperingnya itu ya gitu ya. Jadi itu yang membuat kemarin market sedikit shock gitu ya. Mungkin para investor ada sebagian yang panic selling, menganggap ini bad news gitu kan. Dan akhirnya melakukan panic selling. Jadi kita melihat ada penurunan yang cukup signifikan secara tiba-tiba dari 59.000 ke 56.000 kemarin. So ini adalah salah satu penyebabnya ya guys ya. Next, kita pengen masuk lagi ke cocok logi by TechDev ya. Dan kali ini dia mencocokkan pergerakan harga Bitcoin di tahun 2021 dengan pergerakan gold atau emas di tahun 1970-an. Tetapi yang saya salut dengan TechDev ini guys, memang kalau kita lihat dari beberapa post yang dia sampaikan, memang rata-rata mirip guys. Tidak bisa kita pungkiri, memang mirip gitu. Tetapi bukan dalam artian kita akan mengulangi hal yang sama ya, tapi kalau misalnya dilihat dari data yang sekarang, itu memang mirip gitu. Teman-teman lihat saja di sini. Di tahun 2021 Bitcoin dan 1970-an gold. Kita mendapati ada semacam koreksi besar. Di sini juga ada koreksi besar ketika kita breakout dari trend line, retest, kemudian retest, rally lagi, dan kita mendapati ada semacam konsolidasi di area all time high sebelumnya. Kita juga sama sekarang mendapati konsolidasi di area all time high sebelumnya. Jadi di indikator RSI-nya juga mirip, teman-teman bisa lihat. Ini penurunan seperti ini juga sama. Kemudian kita breakout dari trend line-nya, dan sekarang juga kita mendapati RSI-nya pergerakannya mirip banget dengan gold kemarin. Stokastiknya juga sama, guys. Oke. Saya juga heran kenapa bisa seperti ini. Apakah ini cuma kebetulan ataukah ini memang udah settingannya para paus? Saya juga nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, memang dari indikator RSI-nya maupun stokastiknya itu memang mirip juga gitu, guys. Oke.
Dan apabila gitu ya guys ya, kita mengikuti persis dengan yang dilakukan oleh gold di tahun 1970-an, maka next targetnya menurut si TechDev, Bitcoin akan nyampe di kurang lebih angka 80-90 ribu selaku Fibo 1618-nya. After that, kita akan 160 ribu di Fibo 3618. After that, kita akan peaknya di 275 ribu dolar. Dan itu adalah Fibo 6,846. Tapi ini hanya dicocokkan ya guys ya dengan pergerakan gold. Kalau kita mengikuti persis, maka peaknya atau top dari bull marketnya berada di kurang lebih angka 275 ribu dolar. Nah, menurut kalian apakah ini hal yang wajar gitu, atau ini hanya sekedar cocok logi, ataukah menurut kalian ini possible guys? Kita akan mendapati peak di top peak dari bull market kali ini di angka 275 ribu. Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, ini cuma selingan aja sih guys ya. Ini kalau misalnya ini tips buat kalian yang pengen selalu benar dalam menganalisa gitu ya. Kalian cukup post gambar seperti ini guys. Nah, kalau pengen analisanya benar terus kan, post aja gambar seperti ini gitu. Jadi kalian liatin chartnya, kalian kasih arrow, kasih panah dari sini. Jadi kemanapun arah Bitcoin, analisa kalian akan benar gitu ya. Jadi ini kreatif banget sih, ini cuma selingan doang, iseng-isengan doang dari si Brutal. Jadi dia kayaknya expert banget ini dalam technical analysis guys. Jadi kemanapun arah Bitcoin dia bakalan benar di sini ya. Tapi ini jangan dicontoh ya guys ya. Ini adalah contoh yang sesat gitu, dimana dia hanya kasih chartnya Bitcoin, kemudian dikasih banyak panah, dan kemanapun arah Bitcoin dia akan benar gitu ya. Jadi dia tinggal post lagi, wah I told you gitu kan, udah saya kasih tahu kan arahnya bakal ke situ. Jadi ini contoh yang sesat, jangan diikuti guys, oke? Nah, per hari ini kita melihat juga banyak sekali traders yang kembali ke liquid. Ada sekitar 68.418 traders yang terlikuidasi. Dan selama 24 jam terakhir, total value yang terliquid itu ada sekitar 330 juta dolar. Oke, jadi ini juga angka yang cukup besar. Tetapi menariknya adalah, baik yang short maupun yang long itu dua-duanya kena gitu guys. Teman-teman bisa melihat, lebih dominan memang short ya, 52%, 52,86% itu short yang ke liquid. Berarti sisanya 40% itu adalah orang-orang yang long. Jadi kita bisa anggap seimbang hari ini gitu ya. Jadi antara orang yang long sama orang yang short itu sama-sama kena. Jadi untuk kalian yang ke liquid semalam, ya mungkin ini termasuk kalian termasuk list dari salah satu orang di sini gitu ya. Tapi semoga tidak gitu. Nah, kenapa bisa terjadi liquid dari atas bawah gitu kan, yang long kena, yang short kena? Ya karena hal yang kemarin terjadi gitu ya, dimana kita mendapati ada semacam breakout yang membuat sebagian orang mungkin FOMO gitu ya, investor para FOMO masuk karena ngeliat udah breakout, tapi malah dibanting ke bawah lagi. Oke, kalau yang short mungkin juga udah ke liquid dari di sini ya, mungkin orang mulai start short lagi di sini, tapi akhirnya malah breakout lagi ke atas. Jadi pergerakannya zigzag, membuat yang long maupun yang short itu ya sama-sama kena gitu ya. Oke, jadi ini kita langsung aja mulai untuk chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, beberapa hal yang pengen saya highlight adalah, pertama, ya berita positifnya dulu lah ya guys ya. Bahwa di indikator MACD sekarang, kita mendapati histogramnya sepertinya gitu ya, sudah hampir switch ke arah bullish gitu. Jadi ini udah momentum bearisnya udah kecil banget. Ini mungkin udah tinggal 1 atau 2 hari lagi. Kalau misalnya kita mendapati kembali rally ke atas, saya rasa besok atau lusa kita udah mendapati histogram MACD udah switch ke arah bullish gitu ya. Dan tetapi masalahnya MA-nya kemarin yang hampir sudah crossover, kali ini kembali menjauh sedikit. Tapi saya rasa kalau misalnya kita mendapati rally 1-2 hari berikutnya, crossover juga sudah akan terjadi. Namun berita negatifnya adalah, walaupun kita kemarin mendapatkan rally gitu guys ya, dari angka 53.300 sampai 59.200 gitu ya, kita bahkan belum bisa breakout dari lower high sebelumnya. So, secara teori kita belum benar-benar break dari structure bearish-nya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin lebih jelasnya di 4-hour chart gitu ya.
kita masih membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan sebelum kita mampu breakout dari lower high sebelumnya, maka kita masih bisa mengasumsikan bahwa ini adalah lower high berikutnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita belum mampu breakout dari lower high di sini, kita masih belum benar-benar break dari structure bearish-nya. Itu yang pengen saya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, selalu ada kemungkinan kita untuk mendapati koreksi lagi ke bawah sebelum kita benar-benar reversal lagi ke atas. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kenapa Bitcoin sangat amat sulit gitu ya untuk menembus area di sini? Pertama, di sini adalah cluster of resistance, oke? Di sini ada trend line terkena di sini. Kemudian trend line dari atas juga nyampe-nya di sini. Oke. Kemudian yang saya sebutkan ini adalah juga harga area cluster of support and resistance. Jadi ada 3 resistance sekaligus yang tertimpa di sini ya guys ya, yang membuat Bitcoin memang sepertinya kesulitan gitu ya untuk nge-break area tersebut. Namun so far kita melihat walaupun kemarin dihajar oleh beritanya kakek Powell gitu, kita masih belum melihat ada sell besar-besaran gitu ya, alias kita ya masih so-so aja lah gitu guys ya. Anggapan kita masih dalam keadaan sideways di sini. Karena kita masih berada di harga yang sama dengan kemarin gitu guys. Ya, anggap saja kita dari kemarin cuma sideways gitu ya. Jadi tidak, kalau dibilang koreksi besar juga enggak. Kita cuma ada melihat penurunan sedikit dari yang 59.000 ke 56 ribuan. Itu yang disebabkan oleh news kemarin ya. Tetapi kita kemarin hampir tiba-tiba bounce back tapi kemudian ke reject lagi. Dan sama sih guys, untuk analisanya belum jauh berbeda. Saya rasa selama kita masih belum mampu break dari angka 60.000 di sini, kita masih harus stay aware gitu ya guys ya. Tetapi untuk sekarang saya rasa ini pure feeling saya guys ya, bahwa saya merasa ini kita bertahan cukup baik di area di sini. Oke, dan saya rasa kita bisa jadi hanya akan konsolidasi di sini dan kita mungkin akan mencoba breakout ke atas. Tapi ini bukan financial advice, ini hanya pure feeling saya, jangan diikuti guys ya. Saya udah katakan kalau kalian yang tipikalnya konservatif gitu, kalian harus menunggu gitu ya. Kalau kalian maunya mungkin sedikit lebih aman, jatuhnya kalian harus menunggu dia breakout dari angka 60.000, mungkin nyampe ke 61 atau 62, kemudian consolidate di atas. Kalau misalnya ini yang terjadi, kenapa ini sudah sedikit lebih aman gitu ya? Karena pertama kita udah break dari trendan di sini, kedua kita udah breakout dari trendan di sini, ketiga sih kita sudah breakout dari area cluster of resistance, keempat kita sudah berhasil untuk break structure bearish-nya dan menembus lower high sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini yang terjadi, indikasinya sudah cukup banyak bahwa kemungkinan kita sudah akan menyelesaikan koreksi kali ini, dan at least kalau misalnya kita nyampe ke sini, saya rasa area 63-64 akan kembali di retest. Itu at least nyampainya ke sana gitu ya guys ya. Tetapi sebelum itu terjadi ya kita tentunya harus sedikit lebih waspada akan adanya sell off lagi gitu ya. Dan so far kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, mungkin ada yang mengatakan ini ada indikasi symmetrical triangle kok gitu kan. Walaupun ini nggak rapi-rapi banget, ya kan? Jadi ini hanya sekedar asumsi gitu ya. Jadi belum tentu benar. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat nanti ada breakout dari sini, breakdown sorry dari sini, oke, kita bisa jadi aja mendapati lagi koreksi lebih dalam. Dan kita harus lihat penurunannya gitu guys. Kalau penurunannya hanya dalam bentuk corrective move, saya pengen lihat cari contohnya. Nggak usah deh, kita langsung ini aja lah ya. Kalau misalnya penurunannya dalam bentuk corrective move seperti ini, alias kita hanya merangkak saja down seperti ini, maka itu bisa jadi kita hanya akan membuat sebuah expanding flag, kemudian kita akan kembali rally lagi ke atas. Tetapi kalau misalnya penurunannya dalam bentuk impulsive move lagi, oke, seperti yang terjadi di sini, maka bukan tidak mungkin kita akan kembali membuat lagi satu lower low, oke, untuk nge-retest trendline di sini. Oke, sekaligus ini adalah area support berikutnya di 53.000.
Dan dari sana juga kita mungkin baru akan start lagi mendapati reversal gitu ya. Jadi kedua hal tersebut masih cukup possible, tergantung yang mana yang terjadi. Apakah kita akan breakout duluan ataukah kita akan keburu mendapati sell off. Itu nanti kita harus lihat lagi jawabannya di market gitu ya. So itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan ya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.